Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang IT. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang lab 1.4, yaitu router boot. Pada router boot ini terdapat 4 konfigurasi, yaitu firmware, identity, user management, dan SSH keygen. Jadi, langsung saja tanpa basa-basi, lanjut ke videonya. Pertama-tama, kita melakukan remote access menggunakan Winbox. Kita akan meremote router MikroTik menggunakan MAC address, lalu kita connect. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam materi, yaitu yang pertama firmware dengan perintah sistem router board print enter. Nah, pada firmware ini terdapat model router board yang kita gunakan, dan juga terdapat versi minimum yang dapat digunakan oleh router MikroTik kita. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi router OS identity. Router OS identity ini berfungsi agar kita lebih mudah untuk mengenali router yang kita gunakan. Dengan menggunakan perintah system identity set name, lalu masukkan nama yang ingin digunakan. Di sini saya akan menggunakan nama Azhar, lalu enter. Nah, untuk melihat ya, kita dapat melihat pada bagian terminal yang tadinya namanya yaitu MikroTik, sekarang berubah menjadi nama yang sudah kita config tadi. Untuk cara yang selanjutnya, kita dapat melihat hasil konfigurasi identity pada bagian atas Winbox. Lalu yang terakhir, kita juga dapat melihat pada bagian new Winbox. Nah, di bagian identity ini, yaitu nama yang sudah kita ubah tadi. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi router OS user atau user management. Konfigurasi ini berfungsi untuk mengatur user sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. Pada router terdapat 3 grup, yaitu read, write, dan full. Kita dapat melihat menggunakan perintah user group print. Nah, di sini dapat dilihat terdapat 3 grup, yaitu read, write, dan full. Full di sini dapat menggunakan lokal, telnet, SSH, reboot, dan yang lainnya. Sedangkan write dapat menggunakan lokal, telnet, SSH, reboot, dan lainnya. Lalu yang ketiga yaitu full, dapat melakukan lokal, telnet, SSH, FTP, reboot, dan lainnya. Namun dari ketiga grup ini terdapat konfigurasi yang tidak bisa dilakukan. Contohnya pada bagian read, kita tidak dapat melakukan FTP, write, policy, dan mute. Pada write, kita tidak bisa melakukan FTP, policy, dan mute. Sedangkan pada full, kita tidak bisa melakukan hanya mute. Langsung saja kita akan mencoba untuk membuat grup full. Pertama, kita menambahkan user baru dengan perintah user add group full name, lalu kita masukkan nama yang ingin digunakan. Di sini saya akan menggunakan nama Azhar. Lalu di sini kita masukkan password. Passwordnya di sini saya samakan saja. Lalu enter. Nah, untuk melihatnya,
kita dapat menggunakan perintah user print, lalu enter. Dapat terlihat bahwa kita telah berhasil menambahkan user baru dengan name-nya yaitu Azharful dan grupnya yaitu full. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba untuk login menggunakan username Azharful dengan grup yaitu full. Kita buka new inbox, klik pada bagian MAC address, lalu masukkan username-nya dan juga masukkan password-nya. Lalu enter. Dapat dilihat pada bagian terminal sini berubah menjadi Azharful yang tadinya yaitu admin. Kita juga dapat melihat pada bagian atas aplikasi Winbox. Nah, pada grup full ini kita dapat melakukan konfigurasi enable, disable, menambahkan atau mengurangkan suatu konfigurasi. Contohnya yaitu pada bagian IP address. Kita dapat menambahkan, mengurangkan, enable, dan disable. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba melakukan konfigurasi grup lead dengan mencoba merubah user admin yang tadinya full menjadi grup read dengan perintah user set admin grup read. Lalu kita enter. Dan untuk melihatnya, dengan masukkan perintah user read. Lalu enter. Nah, dapat dilihat pada bagian user admin, grupnya berubah menjadi read. Lalu kita lakukan uji coba dengan menggunakan new winbox. Menggunakan MAC address, lalu login sebagai admin dan passwordnya kosongkan, lalu enter. Pada grup read kita hanya dapat melihat saja, tidak dapat melakukan enable, disable, menambahkan, dan mengurangkan suatu konfigurasi. Contohnya yaitu kita bisa buka pada bagian IP, lalu address, kita klik IP-nya, dan dapat dilihat kita tidak bisa melakukan konfigurasi, menambahkan, mengurangkan, enable, dan disable suatu konfigurasi. Lalu kita keluar saja. Selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi grup write. Kita buat user baru terlebih dahulu dengan perintah user add group. Nah, grupnya yaitu write, masuk name, masukkan namanya yang diinginkan. Di sini saya akan menggunakan nama Azhar write. Dengan passwordnya yaitu saya samakan saja, yaitu Azhar write. Lalu enter. Untuk melihatnya kita dapat menggunakan user print, lalu enter. Nah, dapat dilihat kita telah berhasil melakukan penambahan user dengan name Azhar write dan grupnya yaitu write. Selanjutnya kita akan mencoba untuk login menggunakan grup write. Kita masuk ke new inbox, klik pada bagian MAC address, lalu login menggunakan grup write. Kita masukkan passwordnya, lalu kita connect.
Nah, pada bagian depan sini yaitu terlihat Azhar White, dan juga di bagian paling atas terlihat yaitu Azhar White. Nah, pada grup write kita dapat melakukan konfigurasi enable, disable, menambahkan, mengurangkan suatu konfigurasi. Contohnya pada bagian IP lalu address, kita dapat melakukan penambahan, pengurangan, enable, disable, konfigurasi IP address. Namun, group write tidak dapat melakukan konfigurasi user. Coba, nah dapat dilihat kita tidak bisa melakukan konfigurasi user. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi SSH keygen. Ini kita keluarkan saja. Lalu untuk yang user group full kita minimize, dan untuk yang admin kita keluarkan saja. Lalu kita membuka puttigen, run puttigen. Kita generate untuk mendapatkan key baru. Nah, untuk mempercepat proses ini kita gerakkan mouse-nya. Nah, dapat dilihat kita telah membuat public key. Selanjutnya, kita akan mengcopy public key ini ke dalam notepad. Pertama, kita copy dulu public key ini. Lalu kita buka notepad. Kita pastekan. Nah, dapat dilihat ini adalah public key yang sudah kita paste. Lalu di sini kita save. Kita save-nya di desktop. Lalu masukkan namanya yaitu public key. Dengan ekstensinya kita ganti menjadi pub. Dan save as type-nya yaitu all files. Karena kita tidak menggunakan txt, kita menggunakan yaitu pub. Lalu kita save. Ini kita minimize. Dan dapat dilihat kita telah berhasil mengcopy public key-nya. Selanjutnya kita akan memasukkan public key ini ke dalam router MikroTik. Nah, di sini saya menggunakan FTP untuk memasukkan file public key. Kita buka Windows, kita masuk ke bagian network, lalu kita masukkan FTP /192, masukkan IP-nya 92.168.88.1, lalu enter. Nah, di sini kita tidak bisa karena kita belum melakukan setting IP address pada PC kita. Kita melakukan setting IP address terlebih dahulu. Kita masuk ke change adapter option, lalu masuk ke Ethernet 2, properties, masuk ke IPv4, lalu kita masukkan IP address yang satu network dengan IP address yang digunakan pada router, yaitu 192.168.88.
dengan gateway-nya yaitu 192.168.88.1. Lalu oke. Oke, kita close. Lalu ini close juga. Kita kembali ke explore. Lalu kita coba masukkan perintahnya ulang. Nah, dapat dilihat kita telah berhasil. Di sini karena user admin sudah berubah menjadi read, yang artinya tidak bisa melakukan konfigurasi. Oleh karena itu kita akan menggunakan yang group full. Di sini group fullnya dengan username azharfull dan passwordnya yaitu sama azharfull. Lalu kita login. Nah, kita copy paste public key ini ke dalam FTP ini, atau bisa juga melakukan drag, yaitu dengan cara menahan file tersebut lalu masukkan ke dalam FTP, lalu kita lepas. Nah, kita telah berhasil melakukan drag atau melakukan copy paste public key ke dalam router MikroTik. Kita minimize ini, kita silakan saja. Kita kembali ke Winbox untuk melakukan import SSH key yang sudah kita copy paste tadi. Kita lakukan secara GUI. Kita masuk ke sistem, lalu user, pilih pada bagian SSH keys, lalu import SSH key. Di sini kita gunakan user admin dan key filenya yaitu public key yang sudah kita copy paste tadi. Lalu kita import. Nah, jika berhasil melakukan import, tampilannya akan seperti ini dengan key ownernya yaitu RSA key. Selanjutnya kita akan melakukan save private key terlebih dahulu. Kita masuk ke Puttigen kembali, kita save private key. Di sini kita yes saja, tidak usah menggunakan password. Kita save di desktop, lalu masukkan namanya yaitu private key. Dengan save as type-nya yaitu ppk atau putih private key files. Lalu kita save. Nah, untuk Puttigennya bisa kita close. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian, melakukan remote menggunakan Putih. Kita buka Putih. Lalu di sini masukkan IP address yang digunakan oleh router, yaitu 192.168.88.1. Lalu kita ke bagian SSH autentikasi. Lalu kita masukkan private keys yang sudah kita simpan tadi. Kita browse. Nah, tadi kita menyimpannya di desktop, kita masuk desktop. Lalu pilih yang private key dengan ekstensinya yaitu ppk atau putih private key. Lalu di sini bisa kita langsung open. Kita tunggu beberapa saat. Proses ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, di sini kita bisa langsung pilih yes saja. Login sebagai admin, enter. Dan di sini kita telah berhasil melakukan konfigurasi SSH key. Dapat dilihat kita menggunakan autentikasi dengan menggunakan public key yaitu RSA key. Langsung kita close. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.